Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, setelah kita lama tidak mengisi channel dakwah ini, kali ini kita akan coba untuk memulai kembali. Kali ini kita akan membahas tentang Piagam Madinah. Piagam Madinah ini disebut juga dengan Konstitusi Madinah, juga sering disebut dengan Perjanjian Formal Madinah. Dalam bahasa Arab ini kadang penulis menggunakan bahasa Withaqul Madinah, ada yang menggunakan bahasa Sahifatul Madinah. Piagam Madinah ini terdiri dari pembukaan, kemudian ada 47 pasal. Kali ini kita akan menyampaikan bahwa sejarah kota Madinah, atau kemudian kita sebut dengan negara bangsa Madinah, ini sangat fenomenal pada zamannya karena disebut sebagai Darul Islam pertama di dunia. Saya ulangi, Darul Islam atau Darussalam pertama di dunia, karena pemimpinnya adalah Islam, seorang Muslim, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dan bukan Daulah Islamiyah, karena memang dasar-dasarnya ini menggunakan lebih kepada dasar-dasar keadilan dan kemanusiaan. Nah, ada persamaan di antara Piagam Madinah dengan Piagam PBB dengan Kalimatus Shawa yang ada di Indonesia, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Persamaan-persamaan itu inilah yang kemudian kita jadikan satu dasar bagi negara-negara bangsa. Di antaranya adalah bahwa pada saat itu, yakni di tahun 622 Masehi, piagam ini dibuat, jadi sekitar 1400 tahun yang lalu. Ini sangat-sangat mirip dengan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persamaan-persamaan itu diantaranya negara bangsa Madinah itu multi agama. Jadi pada saat itu ada agama Islam, Yahudi, Nasrani, kemudian agama pagan. Agama pagan adalah kepercayaan menyembah terhadap benda-benda dan kekuatan alam, matahari, rembulan. Jadi kalau sekarang kemudian kita sebut dengan kepercayaan kalau di Indonesia. Jadi itulah multi agama dan kepercayaan yang ada pada saat itu. Jadi mirip dengan yang ada di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mengakui, atau negara mengakui, 6 agama resmi. Kemudian tercatat ada 187 kepercayaan per tahun 2021. Nah, kemiripan kedua adalah bahwa negara Madinah pada saat dipimpin oleh Rasulullah SAW ini juga multi suku, jadi multi suku. Disebutkan di dalam pasal 3 sampai pasal 10, kemudian disebutkan juga di dalam pasal 25 sampai pasal 35. Di sana Rasulullah di dalam piagam yang dibuat, yang disepakati, menyebutkan lebih dari 12 suku bangsa. Jadi di sana ada Bani Sa'idah, Bani Auf, Bani Jusham, Bani Najjar, Bani Amr bin Auf, dan seterusnya. Di Indonesia juga terdapat karena luas, jadi ada sekitar 1340 suku bangsa. Tentu dialektika juga bermacam-macam pada saat negara Madinah dibuat oleh Rasulullah bersama-sama dengan Yahudi, Nasrani, dengan kaum Muhajirin, Ansor, ya. Ini juga mirip dengan yang ada di Indonesia. Ada sekitar 715 bahasa di Indonesia. Tentu di Madinah pada saat itu juga multi dialek dan multi bahasa. Inilah kemiripan-kemiripan yang ada di dalam negara bangsa Madinah dengan negara kita, Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Nah, apa yang menjadi dasar bahwa negara Madinah adalah negara bangsa? Kita bisa membuka atau membaca di pasal 1 Piagam Madinah. Jadi dalam bahasa Arab disebutkan dalam pasal 1, innahum ummatu wahidah min duninas. Jadi sesungguhnya mereka, yakni bangsa Madinah, adalah satu umat lain dari komunitas manusia yang lain. Jadi amat mendalam bahasa ini. Jadi sesungguhnya mereka, yakni bangsa Madinah, satu umat lain dari komunitas manusia yang lain. Ini luar biasa. Apalagi kalau kita membaca preambul atau pembukaan. Coba kita sitir dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW di kalangan mukminin dan muslimin yang berasal dari Quraisy dan Yasrib atau Madinah. Dan ini yang penting, yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Jadi sangat-sangat multi. Di sini disebutkan oleh Rasulullah ada kebersamaan di dalam membangun Madinah. Kemudian kalau ada yang bertanya apa posisi Rasulullah pada saat itu. Nah, dalam pasal 36 kemudian pasal 42 jelas-jelas disebutkan bahwa pada saat itu Nabi adalah sebagai pemimpin atau presiden pada saat ini, di samping posisi beliau sebagai Rasul dan Nabi. Dan yang luar biasanya lagi adalah pasal 37. Di sana ada persamaan hak dan kewajiban pada semua warga. Ini luar biasa di dalam pasal 37. Jadi tidak ada istilah diskriminasi di antara warga Madinah pada saat itu, baik agamanya muslim, non muslim, suku apa dan suku apa, tidak ada tafdil di antara mereka. Yang dijadikan dasar adalah bagaimana persatuan, saling mempunyai wawasan kebangsaan untuk membangun Madinah. Nah, yang lebih luar biasanya lagi, tidak ada satu pasal pun di dalam Wisakul Madinah yang di sana mempunyai rencana untuk mencaplok atau invasi terhadap negara-negara lain. Ini luar biasa. Padahal pada saat itu di tahun 622 di sana masih ada kekaisaran Romawi di barat, kemudian ada kekaisaran di Romawi Timur atau Bizantium yang kemudian kita sebut dengan Istanbul atau Konstantinopel. Ini luar biasa. Kemudian di dalam pasal itu juga tidak ada satupun pemaksaan untuk masuk Islam bagi non-muslim. Jadi betul-betul pada Piagam Madinah disepakati bersama untuk hidup bersama, memperjuangkan kemajuan bangsa Madinah pada saat itu. Nah, dari sinilah kemudian para teman-teman sekalian, Piagam Madinah tentu menjadi inspirasi terbentuknya piagam yang disepakati oleh dunia, yakni Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang kemudian juga menjadi inspirasi terbentuknya Kalimatus Shawa, yakni Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila yang kita jadikan dasar dan falsafah hidup bangsa Indonesia sampai saat ini. Oleh sebab itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus menyadari betul bahwa apa yang disepakati oleh stockholder, oleh bapak bangsa, bapak pendiri bangsa kita, para pahlawan, ini sesungguhnya secara substansi sudah sesuai dengan apa yang dicanangkan, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, sehingga kita tidak perlu untuk memperjuangkan atau merubah apapun dari 4 pilar bangsa, apalagi ada yang mengancam persatuan, kesatuan dengan merubah Kalimatus Shawa dengan model tata negara kekhilafan atau yang lain. Tentu ini sangat bertentangan dengan negara bangsa yang telah didirikan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Demikian, mudah-mudahan Indonesia yang saat ini menjadi percontohan negara-negara lain di dalam berdemokrasi yang beradaban, yang
berperi kemanusiaan, negara yang santun, negara yang toleransi, negara yang bisa mempersatukan ribuan pulau, ribuan bahasa, ribuan suku bangsa. Ini mudah-mudahan menjadi pusat dari peradaban dunia seperti yang dicanangkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, yakni peradaban dunia ini akan muncul dari Indonesia sebagai mentor dan sebagai panglimanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.